Bayangkan, suatu hari, Anda menyadari bahwa dua ikon terbesar Amerika, Apple dan McDonald's, kehilangan cengkeraman mereka tidak hanya dimanapun, tetapi di salah satu pasar terbesar dan paling cepat berkembang di dunia, China. Mereka menginginkan tambang emas mereka sekarang menjadi tantangan besar. Dan inilah mengapa ini penting. China sedang menetapkan aturan baru untuk apa artinya menjadi sukses dalam ekonomi global, dan efek ripple akan terasa di mana-mana. Bagaimana ini berdampak pada perusahaan-perusahaan Amerika, dan yang terpenting, mengapa Anda harus peduli? Selama dekade terakhir, pasar China telah berubah dengan cepat, tidak hanya tumbuh, tetapi juga membentuk kembali dirinya menjadi pusat inovasi. Perusahaan-perusahaan China yang dulunya peniru sekarang menjadi pemimpin. Laporan terbaru oleh Bloomberg menyatakan bahwa merek lokal seperti Huawei, Xiaomi, dan Luckin Coffee telah mendapatkan popularitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Merek-merek ini sering dianggap lebih selaras dengan konsumen China daripada merek-merek Amerika seperti Apple dan McDonald's. Dari kemajuan teknologi hingga perubahan kebijakan, pemerintah China telah menciptakan lingkungan di mana merek lokal berkembang. Inovasi teknologi, seperti kemampuan 5G dan AI dari Huawei, telah mengubah perusahaan-perusahaan ini menjadi raksasa global. Menurut Dr. Jean-Paul Larson, seorang profesor di INED yang menghususkan diri di pasar Asia, lanskap perusahaan China tidak lagi hanya permainan imitasi. Ini tentang menetapkan tren dan mendorong batasan. Tetapi apakah ini berarti merek Amerika menghadapi penurunan permanen? Mari selami lebih dalam. Untuk perusahaan Amerika, ini bukan hanya fase. Data menunjukkan perubahan yang bertahan lama. Survei tahun 2023 dari Global Times melaporkan bahwa lebih dari 70% konsumen Tiongkok lebih menyukai merek lokal daripada merek asing, sebuah pembalikan dramatis dari satu dekade lalu. Perubahan ini sejalan dengan strategi ekonomi baru Tiongkok yang dikenal sebagai model sirkulasi ganda, yang menekankan swasembada dan mendorong konsumsi dalam negeri. Ini berarti bahwa sementara Tiongkok terbuka untuk merek asing, Tiongkok jauh lebih mendukung mereknya sendiri. Menurut Wang Kami, seorang ekonom senior di Pusat Tiongkok untuk Pertukaran Ekonomi Internasional, dorongan Tiongkok untuk konsumsi dalam negeri bukan lagi hanya sebuah tujuan. Itu adalah perubahan kebijakan dengan gigi. Jadi, apa yang sebenarnya mendorong konsumen Tiongkok lebih memilih merek lokal mereka daripada raksasa global ini? Beberapa faktor berada di balik perubahan ini. Pertama, biaya. Apple, yang dulunya merupakan simbol aspirasi, sekarang dilihat sebagai pesaing lokal yang terlalu mahal. Merek seperti Xiaomi dan Oppo memberikan kualitas yang sama dengan sebagian kecil dari biaya. Sebuah studi oleh McKinsey Company menunjukkan bahwa 62% konsumen Tiongkok sekarang mencari merek yang bernilai uang daripada merek premium. Lalu ada masalah kualitas. Banyak konsumen Tiongkok yang lebih muda menganggap merek lokal sama, jika tidak lebih unggul, dari merek asing. Survei oleh Statista mengungkapkan bahwa 55% responden di bawah 35 tahun mempercayai merek Tiongkok sama banyaknya atau lebih dari merek asing. Peningkatan persepsi kualitas telah menyeimbangkan lapangan permainan, jika tidak memiringkannya ke arah merek Tiongkok. Catatan Mei Zhong, seorang analis retail di China Renaissance Capital, menunjukkan bahwa dengan biaya dan kualitas memengaruhi pilihan, bagaimana dengan merek seperti Huawei dan Xiaomi? Apa yang membuat mereka beresonansi begitu dalam dengan konsumen Tiongkok? Raksasa lokal seperti Huawei dan Xiaomi telah merebut hati orang Tiongkok. Dan ini bukan hanya tentang spesifikasi produk. Ketika Huawei menghadapi sanksi AS, banyak konsumen Tiongkok mendukungnya, melihat Huawei sebagai simbol ketahanan. Menurut South China Morning Post, pangsa pasar Huawei di Tiongkok melonjak sebesar 30% setelah sanksi, yang merupakan indikasi jelas dari solidaritas konsumen. Konsumen Tiongkok tidak hanya membeli Huawei karena kualitasnya. Mereka membelinya karena itu merupakan penentangan terhadap pembatasan asing. Jelas, Xiao, seorang pakar perilaku konsumen di Universitas Tsinghua, menekankan bahwa keselarasan dengan kebanggaan nasional ini telah memperkuat loyalitas merek untuk Huawei dan Xiaomi, dua perusahaan yang melambangkan kebangkitan teknologi Tiongkok. Tetapi kebanggaan nasional hanyalah sebagian dari cerita. Bagaimana nasionalisme yang meningkat berperan dalam pilihan-pilihan ini di Tiongkok? Saat ini, nasionalisme telah berkembang dari sebuah sentimen menjadi pendorong konsumen yang signifikan. Meningkatnya ketegangan geopolitik, terutama antara AS dan Tiongkok, telah mengintensifkan pergeseran ini.
Survei terbaru oleh South China Morning Post menemukan bahwa hampir 80% konsumen muda Tiongkok lebih suka membeli dari merek lokal sebagai cara untuk mendukung ekonomi dan cita-cita negara mereka. Ini bukan hanya tren. Ini adalah pergeseran kuat yang memiliki implikasi mendalam terhadap bagaimana merek internasional dipersepsikan. Konsumen Tiongkok tidak hanya memilih produk, tetapi juga menyelaraskan pilihan mereka dengan nilai-nilai. Membeli dari Huawei, misalnya, sering dianggap mendukung perjuangan Tiongkok melawan sanksi AS. Bagi banyak orang, mendukung merek lokal bukan hanya tentang harga atau kualitas. Ini adalah masalah kebanggaan nasional. Jelas, Dr. Li Wei, seorang sosiolog dari Universitas Peking, menyatakan bahwa dengan cara ini, nasionalisme membentuk kembali lanskap konsumen, memengaruhi tempat orang berbelanja, merek apa yang mereka dukung, dan bahkan bagaimana mereka memandang perusahaan asing. Tetapi bagaimana ini berperan dalam kondisi ekonomi? Dengan biaya hidup yang meningkat, apakah konsumen Tiongkok memilih merek lokal hanya karena mereka patriotik, atau juga karena ingin menghemat uang? Mari kita jelajahi. Dengan biaya hidup yang tumbuh pesat, terutama di kota-kota seperti Beijing dan Shanghai, konsumen di Tiongkok semakin sadar biaya. China Daily melaporkan bahwa sejak 2022, biaya rata-rata barang perumahan telah meningkat hampir 15%, yang memberi tekanan pada anggaran sehari-hari. Merek asing yang sering dihargai dengan harga premium sekarang dianggap sebagai pilihan mewah, sementara McDonald's dan Starbucks, yang pernah mewakili gaya hidup yang trendy, kini produk mereka hampir 2 kali lipat biaya lokal. Alternatif merek lokal, di sisi lain, sering memberikan kualitas yang sama dengan harga yang lebih terjangkau. Contohnya adalah Luckin Coffee, yang telah secara agresif memberi harga produk-produk mereka untuk bersaing langsung dengan Starbucks. Menurut ekonom, Luckin Coffee mengalami peningkatan pangsa pasar sebesar 30% selama setahun terakhir dengan menarik pelanggan yang mencari nilai. Faktor keterjangkauan sangat penting, catat Jing Zhong, seorang ekonom di Universitas Keuangan dan Ekonomi Shanghai. Konsumen Tiongkok pragmatis, terutama karena biaya hidup yang naik, dan mereka bersedia memilih merek yang sesuai dengan anggaran mereka. Tetapi di luar ekonomi, bagaimana merek asing mengelola lanskap regulasi Tiongkok yang terus berkembang? Tiongkok telah menerapkan sejumlah kebijakan yang membuat perusahaan asing sulit beroperasi dengan kebebasan yang sama seperti yang pernah mereka nikmati. Misalnya, Undang-undang Lokalisasi Data baru mengharuskan perusahaan seperti Apple dan Tesla untuk menyimpan data pengguna di tanah Tiongkok, yang secara signifikan mempersulit kepatuhan dan manajemen keamanan untuk merek-merek ini. Apple harus mengonfigurasi ulang seluruh infrastruktur data Tiongkoknya, sebuah upaya yang diperkirakan Bloomberg menambahkan jutaan biaya tambahan. Menurut Xiao Xing, seorang analis kebijakan di China Economic Review, perubahan kebijakan ini tidak hanya administratif, tetapi juga membentuk kembali cara perusahaan beroperasi dan memengaruhi laba bersih mereka. Dengan biaya kepatuhan yang melonjak, beberapa perusahaan mempertanyakan kelangsungan hidup jangka panjang mereka di pasar Tiongkok, terutama jika dibandingkan dengan pesaing lokal yang tidak menghadapi rintangan yang sama. Dan seolah-olah menavigasi regulasi tidaklah cukup, keberlanjutan adalah masalah mendesak lainnya bagi merek-merek di Tiongkok. Tetapi seberapa pentingkah bagi merek asing untuk merangkul praktik ramah lingkungan agar berhasil? Keberlanjutan bukan hanya bonus di Tiongkok, tetapi menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan konsumen. Masalah lingkungan sangat relevan bagi generasi muda yang melihat perubahan iklim sebagai salah satu masalah terbesar yang dihadapi masa depan mereka. Sebuah studi oleh Greenpeace Tiongkok mengungkapkan bahwa 72% konsumen di bawah 30 tahun secara aktif mencari merek yang memiliki sikap lingkungan yang kuat. Merek Amerika yang sukses di Tiongkok harus melakukan lebih dari sekadar menawarkan produk yang berkelanjutan. Mereka harus menunjukkan komitmen. Starbucks, misalnya, telah berjanji untuk beroperasi sepenuhnya pada energi terbarukan di semua gerainya di Tiongkok pada tahun 2030, dan komitmen ini telah memperkuat reputasinya di antara konsumen yang sadar lingkungan. Menurut Li Ming, pakar keberlanjutan di Universitas Normal Beijing, kebijakan hijau beresonansi kuat dengan konsumen Tiongkok yang lebih muda. Jika merek asing tidak dapat memenuhi harapan ini, mereka berisiko kehilangan segmen pasar yang besar. Di luar tanggung jawab lingkungan, mari kita bicara tentang hubungan emosional. Bagaimana perusahaan Amerika dapat terhubung pada tingkat yang dalam dengan konsumen Tiongkok? Membangun keterikatan emosional di Tiongkok membutuhkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya lokal. Merek yang sukses tahu bahwa ini bukan hanya tentang menjual produk, tetapi tentang menciptakan koneksi yang melampaui transaksi.
Apple, misalnya, telah menjalankan beberapa kampanye iklan di Tiongkok untuk merayakan tradisi Tahun Baru Imlek, menggunakan penceritaan yang menyentuh hati untuk menarik konsumen pada tingkat budaya. Konsumen Tiongkok menanggapi merek yang mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya mereka, kata Alex Zhong, pakar pemasaran di Universitas Renmin. Kampanye yang selaras dengan momen budaya besar, seperti Tahun Baru Imlek atau Festival Pertengahan Musim Gugur, memperkuat loyalitas merek dengan menunjukkan apresiasi atas apa yang penting bagi konsumen dalam kehidupan sehari-hari mereka. Strategi ini lebih dari sekadar menerjemahkan iklan. Ini tentang menyampaikan rasa hormat dan pengertian. Sekarang mari kita lihat bagaimana satu raksasa Amerika, McDonald's, secara aktif berevolusi untuk mengimbangi pergeseran budaya ini. McDonald's telah ada di Tiongkok sejak awal 1990-an, dan selama bertahun-tahun, telah mempelajari pentingnya adaptasi budaya. Menunya sekarang termasuk hidangan nasi, pilihan pedas, dan rasa tambahan terbatas yang menarik bagi selera lokal. Hampir 60% menu McDonald's di Tiongkok disesuaikan secara regional, sebuah langkah yang membantunya tetap kompetitif di pasar tempat rantai makanan cepat saji lokal berkembang pesat. Perusahaan juga telah merangkul lanskap konsumen yang digerakkan oleh teknologi Tiongkok. McDonald's baru-baru ini meluncurkan kios bertenaga AI dan memperkenalkan sistem pembayaran pengenalan wajah yang memudahkan dan mempercepat pelanggan untuk memesan dan membayar. Integrasi teknologi ini bukan hanya tipuan. Ini adalah langkah strategis di negara di mana keterlibatan digital sangat penting untuk bisnis. Di pasar yang menghargai inovasi, apa saja kemajuan teknologi utama yang harus difokuskan oleh perusahaan Amerika untuk berhasil di Tiongkok? Untuk berkembang di Tiongkok, merek asing harus menjadi yang terdepan dalam inovasi digital. Pembayaran seluler, personalisasi yang digerakkan oleh AI, dan pemasaran interaktif pada platform seperti WeChat dan Douyin sekarang menjadi alat penting. Menurut laporan oleh Pusat Informasi Jaringan Internet Tiongkok, 99% pengguna internet Tiongkok aktif di perangkat seluler, sehingga strategi yang mengutamakan perangkat seluler menjadi sangat penting. Starbucks telah menerapkan pendekatan ini dengan bermitra dengan WeChat untuk pemesanan dan pengiriman yang lancar, meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan. Nike juga telah memanfaatkan aplikasi yang digerakkan oleh AI yang menyesuaikan rekomendasi produk berdasarkan preferensi pengguna dan pembelian sebelumnya. Di Tiongkok, strategi digital bukan hanya keunggulan kompetitif, tetapi juga persyaratan, kata Grace Zhou, konsultan perdagangan digital di Shanghai. Mari kita bicarakan tentang bagaimana merek Amerika dapat beradaptasi secara regional di Tiongkok. Seberapa pentingkah menyesuaikan pendekatan untuk berbagai wilayah? Tiongkok bukanlah pasar monolitik. Apa yang berhasil di Beijing mungkin tidak berhasil di Chungju atau Shenzhen. Merek yang sukses memahami nuansa regional ini dan menyesuaikan strategi mereka sebagaimana mestinya. Misalnya, Coca-Cola menyesuaikan rasa dan kampanye pemasarannya agar sesuai dengan selera lokal, bahkan memperkenalkan rasa yang unik untuk wilayah tertentu, seperti Sichuan. Menurut David Lee, pakar pemasaran budaya di Food and University, memahami keragaman regional sangat penting untuk kesuksesan di Tiongkok. Merek asing yang menyesuaikan produk mereka dengan selera regional cenderung berkinerja lebih baik dan terhubung lebih dalam dengan konsumen. Pendekatan ini menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi lokal dan memungkinkan merek untuk melayani demografi tertentu secara lebih efektif. Namun, untuk benar-benar memperkuat loyalitas, merek harus melampaui produk dan memasuki ranah penceritaan dan keterlibatan. Mari kita lihat bagaimana di Tiongkok, penceritaan dan media sosial bukan hanya alat pemasaran. Ini adalah jalur hidup mereka. Dengan platform seperti WeChat, Douyin, dan Xiaohongshu, merek dapat menceritakan kisah, berbagi nilai, dan terlibat secara real-time dengan konsumen. Nike telah merangkul model ini, meluncurkan kampanye yang merayakan atlet Tiongkok dan melibatkan pengguna melalui kisah-kisah ketekunan yang menginspirasi. Keterlibatan media sosial membangun kepercayaan dan loyalitas merek, terutama di antara audiens yang lebih muda. Jelas, Lou Fan, seorang profesor pemasaran digital di Universitas Teknologi Beijing, menyatakan bahwa kampanye yang mendorong interaksi, seperti konten yang dibuat pengguna dan tantangan, memperkuat jangkauan merek dan menumbuhkan rasa komunitas. Namun, untuk tetap relevan, merek harus dapat beradaptasi dan sadar budaya. Adaptasi spesifik apa yang harus dilakukan perusahaan Amerika untuk berhasil di pasar Tiongkok yang kompleks? Merek Amerika perlu beradaptasi di setiap dimensi, secara budaya, teknologi, dan logistik. Beradaptasi dengan selera lokal,
merangkul sistem pembayaran digital, dan terlibat pada platform media sosial lokal hanyalah permulaan. Perusahaan seperti Apple, misalnya, telah melokalkan layanan pelanggan mereka untuk menyesuaikan dengan harapan orang Tiongkok, bahkan menyiapkan jalur dukungan yang beroperasi selama hari libur nasional. Beradaptasi dengan pasar Tiongkok berarti menghargai keunikannya, bukan memperlakukannya sebagai perpanjangan dari konsumen barat. Tren ini, tekankan Wong Ru, konsultan senior di China Market Solutions, merek yang menyadari kenyataan ini memiliki peluang lebih baik untuk bertahan lama di lingkungan kompetitif Tiongkok. Satu faktor tetap menjadi kunci, kepekaan budaya. Mari kita periksa mengapa itu sangat penting bagi merek Amerika saat ini di China. Kepekaan budaya tidak hanya dihargai, tetapi juga diharapkan. Merek asing yang tidak sepenuhnya memahami seluk-beluk budaya dan tradisi Cina seringkali dianggap tuli, nada atau bahkan tidak sopan. Kita telah melihat ini terjadi dengan merek seperti Dolce & Gabbana, yang salah langkah dalam memahami adat Cina, menyebabkan reaksi publik dan kehilangan pangsa pasar yang signifikan. Salah satu contoh terbaru dari adaptasi budaya yang sukses adalah kampanye Tahun Baru Cina Coca-Cola. Daripada menggunakan pemasaran barat yang generik, Coca-Cola menggabungkan zodiak Cina dan adat musiman, membuat iklan yang beresonansi dengan halayak pada tingkat yang sangat pribadi. Menurut pemasaran Cina, pendekatan ini meningkatkan loyalitas merek Coca-Cola di Cina sebesar 20% selama 3 tahun, membuktikan bahwa merek yang mendapatkannya diberi penghargaan. Namun, menjadi PK terhadap budaya lebih dari sekadar memahami hari libur dan festival. Itu berarti mengenali dinamika sosial Cina yang kompleks, menghormati kebanggaan nasional, dan memahami preferensi setiap kelompok umur. Perusahaan yang menyesuaikan pesan mereka dan mengadaptasi produk mereka sesuai dengan itu membangun fondasi yang lebih kuat untuk kepercayaan dan kesuksesan jangka panjang. Tetapi dengan taruhan yang tinggi dalam keberlanjutan, adaptasi budaya, dan kecakapan teknologi, bagaimana perusahaan Amerika selaras dengan tujuan keberlanjutan unik Cina? Dalam beberapa tahun terakhir, Cina telah berusaha keras untuk menjadi pemimpin dalam keberlanjutan, menetapkan tujuan ambisius untuk netralitas karbon pada tahun 2060. Agar tetap kompetitif, perusahaan Amerika perlu proaktif, bukan reaktif, dalam strategi keberlanjutan mereka. Merek yang tidak selaras dengan tujuan ini, mungkin menemukan diri mereka dikesampingkan demi pesaing yang berusaha. Satu strategi yang efektif adalah mengadopsi praktik manufaktur hijau. Nike, misalnya, meluncurkan kampanye Move to Zero di Cina, yang berfokus pada pengurangan limbah dan mempromosikan bahan ramah lingkungan. Kampanye tersebut beresonansi dengan baik, terutama dengan konsumen Cina yang lebih muda, yang sangat sadar lingkungan. Menurut survei oleh China Youth Daily, 75% responden berusia 18 hingga 35 tahun menyatakan bahwa mereka lebih suka membeli dari merek yang memprioritaskan keberlanjutan. Bermitra dengan organisasi lingkungan lokal adalah pendekatan hebat lainnya. Tesla, misalnya, telah bekerja sama dengan kelompok lingkungan Tiongkok untuk mempromosikan pilihan transportasi yang berkelanjutan, dan ini telah secara signifikan memperkuat citra mereknya di Tiongkok. Keberlanjutan bukan hanya tren di sini. Ini adalah prioritas bagi pemerintah dan konsumen. Jelas, Leon, seorang analis keberlanjutan di Universitas Ekonomi Beijing, menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika yang menanamkan praktik berkelanjutan dalam strategi inti mereka tidak hanya akan menarik konsumen yang sadar lingkungan, tetapi juga selaras dengan arah kebijakan Tiongkok yang meningkatkan prospek jangka panjang mereka. Pergeseran seismik sedang berlangsung di Tiongkok ketika raksasa Amerika seperti Apple dan McDonald's menavigasi pangsa pasar yang menyusut dan selera konsumen yang berkembang. Masa depan perusahaan asing di Tiongkok menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi inilah masalahnya. Cerita ini tidak berakhir di sini. Kebangkitan Tiongkok tidak hanya mengubah pasarnya sendiri, tetapi juga menyiapkan panggung untuk transformasi global yang dapat mendefinisikan ulang segalanya, mulai dari teknologi dan keuangan hingga sifat perdagangan global. Apa artinya ini bagi seluruh dunia? Silakan suka dan berlangganan, dan sampai jumpa.